nama saya Irviana Delianti. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, definisi prasangka sosial. Menurut Worcel dan kawan-kawannya pada tahun 2000, pengertian prasangka dibatasi sebagai sifat negatif yang tidak dapat dibenarkan terhadap suatu kelompok dan individu anggotanya. Prasangka atau prejudice merupakan perilaku negatif yang mengarahkan kelompok pada individualis berdasarkan pada keterbatasan atau kesalahan informasi tentang kelompok. Prasangka juga dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang bersifat emosional, yang akan mudah sekali menjadi motivator munculnya ledakan sosial. Menurut Search, individu yang berprasangka pada umumnya memiliki sedikit pengalaman pribadi dengan kelompok yang diprasangkai. Prasangka cenderung tidak didasarkan pada fakta-fakta objektif, tetapi didasarkan pada fakta-fakta yang minim yang diinterpretasi secara subjektif. Jadi, dalam hal ini, prasangka melibatkan penilaian a priori karena memperlakukan objek sasaran prasangka atau target prasangka tidak berdasarkan karakteristik unik atau khusus dari individu, tetapi meletakkan karakteristik kelompoknya yang menonjol. Nah, materi yang kedua yaitu ciri-ciri prasangka sosial. Ciri-ciri prasangka sosial menurut Brightman pada tahun 1991 dapat dilihat dari kecenderungan individu untuk membuat kategori sosial. Kategori sosial adalah kecenderungan untuk membagi dunia sosial menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kita atau in-group dan kelompok mereka atau out-group. In-group adalah kelompok sosial di mana individu merasa dirinya dimiliki atau memiliki kelompok kami. Sedangkan out-group adalah grup di luar grup sendiri atau kelompok mereka. Timbulnya prasangka sosial dapat dilihat dari perasaan in-group dan out-group yang menguat. Ciri-ciri dari prasangka sosial berdasarkan penguatan perasaan in-group dan out-group adalah yang pertama, proses generalisasi terhadap perbuatan anggota kelompok lain. Menurut Anok dan Suroso pada tahun 1995, jika ada salah seorang individu dari kelompok luar berbuat negatif, maka akan digeneralisasikan pada semua anggota kelompok luar. Sedangkan jika ada salah seorang individu yang berbuat negatif dari kelompok sendiri, maka perbuatan negatif tersebut tidak akan digeneralisasikan pada anggota kelompok sendiri lainnya. Yang kedua, kompetisi sosial. Kompetisi sosial merupakan suatu cara yang digunakan oleh anggota kelompok untuk meningkatkan harga dirinya dengan membandingkan kelompoknya dengan kelompok lain dan menganggap kelompok sendiri lebih baik daripada kelompok lain. Yang ketiga, penilaian ekstrim terhadap anggota kelompok lain. Individu melakukan penilaian terhadap anggota kelompok lain, baik penilaian positif ataupun negatif secara berlebihan. Biasanya, penilaian yang diberikan berupa penilaian negatif. Yang keempat, pengaruh persepsi selektif dan ingatan masa lalu. Pengaruh persepsi selektif dan ingatan masa lalu biasanya dikaitkan dengan stereotip. Stereotip adalah keyakinan yang menghubungkan sekelompok individu dengan ciri-ciri sifat tertentu atau anggapan tentang ciri-ciri yang dimiliki oleh anggota kelompok luar. Jadi, stereotip adalah prakonsepsi ide mengenai kelompok, suatu image yang pada umumnya sangat sederhana, kaku dan klise serta tidak akurat yang biasanya timbul karena proses generalisasi. Sehingga apabila ada seorang individu memiliki stereotip yang relevan dengan individu yang mempersepsikannya, maka akan langsung dipersepsikan secara negatif. Yang kelima, perasaan frustasi.
Menurut Brigham pada tahun 1991, perasaan frustasi adalah rasa frustasi seseorang sehingga membutuhkan pelampiasan sebagai objek atas ketidaknyamanannya menghadapi kegagalan, kekecewaan akibat persaingan antar masing-masing individu dan kelompok menjadikan seseorang mencari pengganti untuk mengekspresikan frustasinya kepada objek lain. Objek lain tersebut biasanya memiliki kekuatan yang lebih rendah dibanding dengan dirinya sehingga membuat individu mudah berprasangka. Nah, yang keenam, agresi antar kelompok. Agresi biasanya timbul akibat cara berpikir yang rasialis sehingga menyebabkan seseorang cenderung berperilaku agresif. Yang ketujuh, dogmatisme. Dogmatisme adalah sekumpulan kepercayaan yang dianut seseorang berkaitan dengan masalah tertentu. Salah satunya adalah mengenai kelompok lain. Bentuk dogmatisme dapat berupa etnosentrisme dan favoritisme. Etnosentrisme adalah paham atau kepercayaan yang menempatkan kelompok sendiri sebagai pusat segala-galanya. Sedangkan favoritisme adalah pandangan atau kepercayaan individu yang menempatkan kelompok sendiri sebagai yang terbaik, paling benar, dan paling bermoral. Materi ketiga yaitu sumber-sumber penyebab prasangka sosial. Sumber penyebab prasangka secara umum dapat dilihat berdasarkan 3 pandangan. Yang pertama, prasangka sosial. Sumber prasangka sosial antara lain yaitu ketidaksetaraan sosial. Ketidaksetaraan sosial ini dapat berasal dari ketidaksetaraan status dan prasangka serta agama dan prasangka. Ketidaksetaraan status dan prasangka merupakan kesenjangan atau perbedaan yang mengiring ke arah prasangka negatif. Sebagai contoh, seorang majikan yang memandang budak sebagai individu yang malas, tidak bertanggung jawab, dan kurang berambisi dan sebagainya. Kemudian identitas sosial. Identitas sosial merupakan bagian untuk menjawab siapa aku yang dapat dijawab bila kita memiliki keanggotaan dalam sebuah kelompok. Kita mengidentifikasikan diri kita dengan kelompok tertentu atau in-group. Sedangkan ketika kita dengan kelompok lain, kita cenderung untuk memuji kebaikan kelompok kita sendiri. Kemudian konformitas. Konformitas juga merupakan salah satu sumber prasangka sosial. Menurut penelitian, bahwa orang yang berkonformitas memiliki tingkat prasangka lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak berkonformitas. Kemudian yang kedua, prasangka secara emosional. Prasangka sering kali timbul dipicu oleh situasi sosial, padahal faktor emosi juga dapat memicu prasangka sosial. Secara emosional, prasangka dapat dipicu oleh frustasi dan agresi, kepribadian yang dinamis, dan kepribadian otoriter. Kemudian prasangka yang ketiga, yaitu prasangka kognitif. Memahami stereotip dan prasangka akan membantu memahami bagaimana otak bekerja. Selama 10 tahun terakhir, pemikiran sosial mengenai prasangka adalah kepercayaan yang telah distereotipkan, dan sikap prasangka timbul tidak hanya karena pengkondisian sosial sehingga mampu menimbulkan pertikaian, akan tetapi juga merupakan hasil dari proses pemikiran yang normal. Sumber prasangka kognitif dapat dilihat dari kategorisasi dan simulasi distinktif. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi prasangka sosial. Proses pembentukan prasangka sosial menurut Mar'at tahun 1981 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, pengaruh kepribadian.
Dalam perkembangan kepribadian seseorang akan terlihat pula pembentukan prasangka sosial. Kepribadian otoriter mengarahkan seseorang membentuk suatu konsep prasangka sosial karena ada kecenderungan orang tersebut selalu merasa curiga, berpikir dogmatis, dan berpola pada diri sendiri. Yang kedua, pendidikan dan status. Semakin tinggi pendidikan seseorang dan semakin tinggi status yang dimilikinya akan mempengaruhi cara berpikirnya dan akan meredusir prasangka sosial. Yang ketiga, pengaruh pendidikan anak oleh orang tua. Dalam hal ini, orang tua memiliki nilai-nilai tradisional yang dapat dikatakan berperan sebagai famili ideologi yang akan mempengaruhi prasangka sosial. Yang keempat, pengaruh kelompok. Kelompok memiliki norma dan nilai tersendiri dan akan memengaruhi pembentukan prasangka sosial pada kelompok tersebut. Oleh karenanya, norma kelompok yang dimiliki fungsi otonom dan akan banyak memberikan informasi secara realistis atau secara emosional yang mempengaruhi sistem sikap individu. Yang kelima, pengaruh politik dan ekonomi. Politik dan ekonomi sering kali mendominisir pembentukan prasangka sosial. Pengaruh politik dan ekonomi telah banyak memicu terjadinya prasangka sosial terhadap kelompok lain, misalnya kelompok minoritas. Yang keenam, pengaruh komunikasi. Komunikasi juga memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang baik dan komponen sikap akan banyak dipengaruhi oleh media massa seperti radio, televisi, yang kesemuanya hal ini akan mempengaruhi pembentukan prasangka sosial dalam diri seseorang. Yang ketujuh, pengaruh hubungan sosial. Hubungan sosial merupakan suatu media dalam mengurangi atau mempertinggi pembentukan prasangka sosial. Selanjutnya, teori-teori prasangka sosial. Prasangka merupakan hasil dari interaksi sosial, maka prasangka sebagai besar disebabkan oleh faktor sosial. Berikut terdapat beberapa teori psikologi yang dapat menjelaskan bahwa bagaimana faktor sosial yang telah dijelaskan di atas dapat menyebabkan munculnya prasangka dan mengapa prasangka muncul dalam interaksi sosial, yaitu yang pertama, teori konflik realistik. Yang kedua, teori belajar. Yang ketiga, teori kognitif. Yang keempat, teori psikodinamika dan teori kategorisasi sosial, teori perbandingan sosial, teori biologi dan diferensiasi sosial. Nah, yang pertama, teori konflik realistik. Teori ini memandang bahwa terjadinya kompetisi atau biasanya persaingan memperoleh sumber-sumber langka seperti ekonomi dan kekuasaan, dan konflik antar kelompok dapat meningkatkan kecenderungan untuk berprasangka dalam mendiskriminasikan anggota outgroup. Yang kedua, teori belajar sosial. Menurut teori belajar sosial, prasangka adalah sesuatu yang dapat dipelajari seperti halnya individu belajar dengan nilai-nilai sosial yang lainnya. Prasangka biasanya diperoleh anak-anak melalui proses sosialisasi. Yang ketiga, teori kognitif. Teori kognitif dapat menjelaskan bagaimana cara individu berpikir mengenai prasangka atau objek yang dijadikan sasaran untuk dipersangkai, dan bagaimana individu memproses informasi dan memahami secara subjektif mengenai dunia dan individu lain. Dalam mengamati individu lain, seseorang berusaha mengembangkan kesan yang terstruktur mengenai individu lain dengan cara melakukan proses kategorisasi. Berdasarkan teori kognitif, prasangka timbul karena adanya atribusi dan perbedaan antara in-group dan out-group. Yang keenam, cara mengurangi prasangka sosial. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi dan mencegah timbulnya prasangka, yaitu yang pertama, melakukan kontak langsung. Yang kedua, mengajarkan pada anak untuk tidak membenci. Yang ketiga, mengoptimalkan peran orang tua, guru, individu dewasa yang dianggap penting oleh anak, dan media massa untuk membentuk sikap menyukai atau tidak menyukai melalui contoh perilaku yang ditunjukkan. Yang keempat, menyadarkan individu untuk belajar membuat perbedaan tentang individu lain, yaitu belajar mengenal, memahami individu lain berdasarkan karakteristiknya.
yang unik, tidak hanya berdasarkan keanggotaan individu tersebut dalam kelompok tertentu. Menurut Warshel dan kawan-kawan tahun 2000, upaya tersebut lebih akan efektif jika dibarengi dengan kebijakan pemerintah melalui penerapan hukum yang menjunjung tinggi adanya persamaan hak dan pemberian sanksi pada tindakan diskriminasi, baik berdasarkan ras, suku, agama, jenis kelamin, usia, faktor dan faktor-faktor lainnya. Alasan-alasan yang mendasari hukum dapat mengurangi prasangka adalah: yang pertama, hukum membuat diskriminasi menjadi perbuatan ilegal, sehingga mengurangi tindakan yang memojokkan pada kehidupan anggota-anggota minoritas. Yang kedua, hukum membantu untuk menetapkan atau memantapkan norma-norma dalam masyarakat, yaitu hukum berperan dalam mendefinisikan jenis-jenis perilaku yang diterima atau tidak dapat diterima dalam masyarakat. Yang ketiga, hukum mendorong konformitas terhadap perilaku yang non-diskriminatif, yang mungkin pada akhirnya akan menghasilkan internalisasi sikap tidak berprasangka melalui proses persepsi diri atau pengurangan disonansi. Yang ketujuh atau yang terakhir, dampak prasangka sosial. Prasangka sosial menurut Ross dalam Gerungan tahun 1981 dapat merugikan masyarakat secara umum dan organisasi. Khususnya hal ini terjadi karena prasangka sosial dapat menghambat perkembangan potensi individu secara maksimal. Selanjutnya, Stapleton tahun 1978 menguraikan bahwa prasangka sosial tidak saja mempengaruhi perilaku orang dewasa, tetapi juga anak-anak, sehingga dapat membatasi kesempatan mereka berkembang menjadi orang yang memiliki toleransi terhadap kelompok sasaran, misalnya kelompok minoritas. Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian tentang dampak prasangka sosial di atas adalah bahwa dengan adanya prasangka sosial akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku seseorang dalam berbagai situasi. Prasangka sosial dapat menjadikan seseorang atau kelompok tertentu tidak mau bergabung atau bersosialisasi dengan kelompok lain. Apabila kondisi tersebut terdapat dalam organisasi, ini akan mengganggu kerjasama yang baik, sehingga upaya pencapaian tujuan organisasi kurang dapat terrealisir dengan baik.